dari program studi S1 Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang sains, agama, dan Tuhan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Teks. Di masa lalu, orang-orang hanya mengandalkan mitos-mitos yang turun-temurun untuk menjelaskan gejala-gejala alam, seperti misalnya gerhana matahari yang disebabkan oleh raksasa jahat yang akan memangsa bulan ataupun matahari, atau tubuh manusia bisa panas karena diganggu oleh makhluk halus, dan masih banyak lagi mitos-mitos orang yang mendahulu. Oleh karena sebab itulah manusia memberikan sesaji yang berujung terhadap kemusyrikan. Tetapi lambat laun manusia mulai menganggap mitos tidak lagi relevan untuk menjelaskan gejala alam di sekitar mereka. Mereka akhirnya melakukan pengamatan terhadap alam, yang hasilnya mereka menemukan keteraturan di alam ini, yaitu matahari selalu terbit dari arah timur, panasnya yang terik akan menguapkan air sehingga menjadi awan yang menyebabkan hujan. Hujan membasahi bumi, menumbuhkan tanaman-tanaman yang beraneka macam, yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup itu juga dimakan oleh makhluk hidup lainnya sehingga membentuk rantai makanan dan lain-lain. Maka dari itu muncullah sains. Hubungan agama dan sains pada zaman itu memposisikan sains untuk memperkuat dogma-dogma agama. Ketika kitab suci mengatakan bahwa Tuhan menciptakan alam, maka sains bekerja untuk membuktikan betapa sempurnanya hukum yang mengatur alam. Sempurnanya hukum alam menjadi bukti kuat tentang betapa hebatnya Tuhan yang menciptakan hukum alam. Memahami penjelasan sains yang semakin logis, masyarakat manusia semakin akomodatif terhadap logika sains yang mengedepankan akal manusia, sehingga sains menjadi agama baru. Seharusnya segala sesuatu harus bisa dijelaskan dengan akal yang rasional, logis, dan empiris. Ketika sains semakin maju, lambat laun manusia mulai menyadari bahwa sains tidak hanya bisa menjelaskan sebagian fenomena alam, melainkan seharusnya bisa digunakan untuk menjelaskan seluruh fenomena alam. Bila ada fenomena yang belum terjelaskan, mereka yakin itu hanya soal waktu saja. Suatu saat pasti manusia bisa menjelaskan dengan sains. Kepercayaan terhadap sains bahkan mencapai titik di mana kita percaya bahwa sedemikian sempurnanya hukum alam, maka tidak ada satupun peristiwa yang bisa terjadi dengan melanggar hukum-hukum alam. Penjelasan mistis atau mukjizat semakin tak mendapatkan tempat, hanya tahayul belaka. Lalu bagaimana dengan campur tangan Tuhan? Mungkin Tuhan bisa campur tangan terhadap suatu peristiwa, tetapi campur tangannya itu tidak dilakukan dengan melanggar hukum alam. Pada masa kini, sains sedemikian kuat sehingga agama butuh mendapatkan dukungan sains agar bisa diterima masyarakat. Maka banyak agamawan berusaha menunjukkan bahwa agama mereka benar karena apa yang dikatakan agama ternyata cocok dengan temuan sains. Masyarakat kuno menganggap bahwa semuanya bisa dijelaskan oleh sains saja tanpa agama. Akibatnya, kemarahan Tuhan dalam agama-agama kuno yang secara aktif menciptakan dunia dengan tangannya sendiri, menciptakan manusia, melibatkan diri melalui mukjizat dalam berbagai peristiwa dunia, dan menjanjikan surga dan neraka menjadi tidak relevan dan tergusur oleh sains. Akan tetapi, dalam Islam, hubungan agama dan sains seperti dua sisi mata uang. Keduanya saling mendukung. Agama mendorong sains, sementara sains bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dalam agama. Oleh karena itu, umat Islam perlu memahami hubungan di antara keduanya dalam hubungan yang harmonis. Hubungan antara Islam dan sains dapat diketahui dengan dua sudut pandang. Pertama, apakah konsepsi dalam Islam melahirkan keimanan dan sekaligus rasional, atau semua gagasan ilmiah itu bertentangan dengan agama? Sudut pandang kedua merupakan landasan dalam membahas hubungan antara Islam dan sains, yakni bagaimana keduanya ini berpengaruh pada manusia. Agama dan sains sama-sama memberikan kekuatan
Sains memberikan manusia peralatan dan mempercepat laju kemajuan. Agama menetapkan maksud, tujuan, upaya manusia dan sekaligus mengarahkan upaya tersebut. Sains membawa revolusi lahiriah atau material, sedangkan agama membawa revolusi batiniah atau spiritual. Sains memperindah akal dan pikiran, agama memperindah jiwa dan perasaan. Sains melindungi manusia dari penyakit, banjir, badai, dan bencana alam lainnya, sedangkan agama melindungi manusia dari keresahan, kegelisahan, dan rasa tidak nyaman. Sains mengharmoniskan dunia dengan manusia dan agama menyelaraskan dengan dirinya. Cukup sekian sekiranya yang dapat saya sampaikan. Banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.